Halo, selamat malam, sahabat Peduren, teman-teman semua. Ha, ketemu lagi sama Pak Duren ya. Ini kita ya lagi bicara lah. Ini mungkin sebuah himbauan juga. Oh, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian kebakaran, terutama di komplek-komplek perumahan. Yang sifatnya perumahan itu kan kopel, dinding sama dinding itu satu ya kan, bersambung ya, seperti asrama ataupun seperti bangsal itu. Eh, jadi sangat berisiko tinggi sekali. Kalau udah satu rumah terbakar bisa-bisa merembes. Nah, itulah Pak Dirjen punya ide bagaimana alangkah lebih baiknya di komplek-komplek perumahan itu, apalagi rumahnya udah pada uzur ya, mungkin 30-40 tahun umurnya, mungkin berarti kayunya itu sudah pada tua, udah kering. Bagaimana eh, mungkin di rumah kita itu ada tanah sedikit lebih, atau di dalam rumah atau di belakang rumah, kita bikin kolam penampungan air atau bak penampungan air. Kita bikin ukuran 2x3 atau 2x2, ya kedalaman lebih kurang 1 meter lah, 1 meter, sehingga guna antisipasi atau mencegah atau pertolongan pertama jika terjadi kebakaran yang berawal, tentu kebakaran nggak langsung besar ya, jarang itu, kalau apalagi di komplek perumahan itu kan kecil. Nah, kadang kita pada saat kebakaran itu bingung cari air, sementara air pump mungkin saat itu kecil, atau air pump saat itu mati. Kita mengandalkannya sumur ya, sementara sumur airnya juga nggak banyak ya kan. Kemudian kita mengandalkan DAP, sementara kalau DAP tentu pakai aliran listrik. Nah, aliran listrik kan sering kalau terjadi kebakaran itu bisa terjadi korslet lah. Udah jelas nggak mungkin hidup air mesin DAP itu, penyedot air. Untuk itu sebaiknya bikinlah bak penampungan air, mengantisipasi hal-hal terjadi kebakaran yang lebih besar atau lebih meluas. Nah, daripada kita lalai atau lupa. Nah, ini Pak Durian mengingatkan pentingnya kita bikin bak penampungan air. Ya, kadang kita bila terjadi itu kita nunggu petugas pemadam kebakaran, kita telepon belum datang. Ya, bisa terjadi terlambat karena antara lokasi dengan pangkalan petugas kebakaran itu jauh sekali, sehingga bisa terjadi halang-halangan di jalan. Ya, ada terjadi macet dah ini atau jalan jelek. Nah, bukan ini keterlambatan karena keinginan mereka, tapi lebih banyaknya itu faktor daripada jarak tempuh dan keramaian kendaraan, kemudian jalan yang kecil ataupun jalan rusak. Nah, itulah makanya kita di komplek-komplek perumahan itu usahakan, walaupun rumah kita kecil, mungkin ada sedikit tanah di samping atau di belakang atau di dekat dapur, usahakanlah bikin bak penampungan air.
Selain kita punya bak mandi, mungkin kamar mandi kita dua pula baknya, bak mandi. Kemudian kita punya galon, tapi bukan cukup dengan itu aja. Sebaiknya kita punya lagi kolam, apakah itu di dapur, di samping rumah atau depan rumah, atau di dalam tanah. Dalam tanah di bawah lantai. Tinggal modif aja gimana bagusnya, mau pakai kaca atau pakai apa. Nah, nanti di samping kegunaannya sudah yang Pak Duren bilang tadi, yang saya sebutkan tadi, itu juga bisa dimanfaatkan ya untuk di samping atau di belakang rumah atau di dapur, bisa dimanfaatkan juga untuk melihara ikan. Nah, ikan ini bisa ikan lele, ikan gabus, karena yang tahan dengan air sedikit kotor atau air ini tidak mengalir. Ya, kalau ikan nila tentu pakai tambahan udara lagi ya, vanila atau sejenisnya. Jadi bisa kita menjadi petani ikan atau petani ikan kecil-kecilan. Makanya saran Pak Duren, ide Pak Duren, apakah yang lain sudah bikin lebih bagus lagi, tapi ini pengalaman bahwa saat yang Pak Duren kan pernah terjadi di depan rumah ini, di teras, kebetulan lagi perbaiki atap, tahu-tahu kabelnya itu bersentuhan dengan ujungnya seng sehingga terjadi koslet. Nah, untung ada tetangga kasih tahu ada koslet udah terbakar. Di depan rumah ada kolam kecil ya, ukurannya 1x1, dalamnya tidak seberapa, 2 jengkal. Nah, itulah Pak Duren gunakan air yang ada di depan rumah itu untuk menyiram api yang masih kecil itu. Kalau saat suasana itu saat bingung mana yang mau ini, kebetulan saat itu memang ada kolam ya, langsung otomatis terpikir itu air yang ada di kolam itu. Makanya perlunya kita ada kolam tambahan ya. Kolam tambahan kita bikin di bawah lantai atau di samping kiri, samping kanan, atau di depan, sehingga untuk antisipasi atau pertolongan pertama mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar. Jadi itulah pertolongan pertama, dengan kita menyediakan air, kita standby-kan. Jadi banyak kegunaannya. Nah, di samping itu gunanya antisipasi, kemudian bisa nanti kita memelihara ikan ya, hitung-hitung juga menguntungkan juga tuh. Pak Duren sudah melakukan juga melihara ikan ya, alhamdulillah ikan juga saat lagi nggak ada uang ya bisa digunakan itu digoreng ya kan, ikan lele itu. Pernah juga pelihara ikan patin, jadi banyak multiguna dia. Jadi kembali Pak Duren ingatkan lagi kepada teman-teman, saudara, dan kepada yang menonton video ini, untuk yang tinggal di komplek, khususnya tinggal di komplek perumahan yang rumahnya kopel itu, usahakanlah di samping kita punya bak-bak yang lain, kita punya bak penampungan air di samping, atau yang Pak Duren bilang tadi di dapur ya kan, atau di lantai itu depan rumah. Tuh ya, jangan kita istilahnya nggak mau tahu aja ya, karena sekarang banyak apa namanya rumah yang menyambung itu dindingnya. Nah, ini perlunya masing-masing rumah itu kalau bisa itu punya bak tambahan penampungan air itu, supaya mencegah risiko api itu lebih besar nanti, risiko nanti nyambung ke tempat rumah yang lain. Itulah Pak Duren mengingatkan kepada kita semua, termasuk Pak Duren juga. Ayo kita bersama-sama
uh, sepakat bikinlah kolam penampungan air atau bak penampungan air ya, guna mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk. Semoga apa yang Pak Duren bilang ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk Pak Duren. Lebih kurangnya sampai tadi Pak Duren itu, Pak Duren tak maaf. Ini berdasarkan hanya pengalaman, dan pengalaman inilah, dan kemudian Pak Duren juga punya ide. Inilah Pak Duren tuangkan. Ya, semoga berguna lah, bermanfaat lah. Silakan membuatnya. Enggak banyak juga, istilahnya modalnya enggak banyak juga. Ya ukurannya kan enggak perlu besar-besar, 2x2 atau 2x3. Pokoknya disesuaikan dengan keadaan. Begitu aja. Lebih kurangnya Pak minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.